Perkenalkan, nama saya Ardi Winasaputra, saya dosen Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya, yang mengajar pada Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu dari tridharma pendidikan saya, yaitu pengajaran. Mata kuliah yang saya ajar adalah mata kuliah penulisan kreatif yang diajarkan pada semester 6. Mata kuliah ini saya sampaikan dengan model delivery, interaction, dan assessment. Delivery terlihat pada video yang nanti akan ditayangkan, yaitu video ketika saya mengajar, menyampaikan materi, menyampaikan informasi baru berupa teknik penulisan kreatif pada mahasiswa. Sedangkan interaction adalah interaksi antara mahasiswa dengan saya ketika perkuliahan, dan assessment adalah assessment berupa penugasan penulisan kreatif yang sesuai dengan RPS, tentu dengan kriteria, dengan rubrik-rubrik penilaian yang sudah saya siapkan sebelumnya. Mata kuliah yang saya ajarkan adalah mata kuliah penulisan kreatif semester 6. Deskripsi mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menulis kreatif yang reteks fiksi dan yang reteks non-fiksi berbahasa Indonesia hingga mempublikasikannya. Kemampuan yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menulis yang reteks fiksi, khususnya yang nanti diajarkan adalah yang reteks cerita pendek. Secara spesifik lagi, materi yang saya sampaikan pada video ini adalah materi penulisan kerangka cerita pendek, sehingga mahasiswa mampu untuk menulis kerangka penulisan cerita pendek sebagai wujud kemampuan dasar dalam menulis prosa fiksi dan sebagai wujud kemampuan mikro dalam menulis kreatif. Materi pembelajarannya adalah kerangka cerita pendek, mulai dari kerangka pembuka, kerangka isi, hingga kerangka penutup. Materi pembelajaran tersebut saya tambahkan dengan kerangka penulisan judul. Rujukan yang saya gunakan sebagai dasar dalam materi pembelajaran ini adalah rujukan dari sastrawan Ayu Utami dalam buku menulis kreatif, yaitu menggunakan metode Jilukba dalam menulis kreatif. Sistem pembelajaran yang saya gunakan adalah sistem pembelajaran tatap muka, pembelajaran langsung berinteraksi dengan mahasiswa, mengetahui keluh kesah mahasiswa, dan mampu menangkap respon ekspresi mahasiswa dalam perkuliahan saya. Metode pembelajarannya adalah metode ceramah, metode diskusi, dan juga metode tanya jawab. Interaksi saya dengan mahasiswa terlihat dalam video ini, bagaimana saya menghadapi permasalahan mahasiswa secara kontekstual, khususnya dalam hal menulis kreatif, perihal hal yang mereka bisa dan hal yang mereka sulit. Mereka bertanya terkait dengan penulisan kreatif yang telah mereka lakukan, dan mereka merespon atas pengalaman-pengalaman menulis kreatif yang sebelumnya telah mereka lakukan, sehingga semakin sempurnalah dalam mata kuliah ini. Sistem penilaian yang saya gunakan adalah sistem penilaian penugasan. Penugasan dalam hal ini adalah memberikan mahasiswa kesempatan untuk membuat kerangka cerpen, dan rubrik penilaian juga sudah saya sajikan dalam RPS, sehingga model kerangka cerpen yang mereka buat di rumah adalah model kerangka penulisan cerita pendek yang sesuai dengan kisi-kisi dalam rubrik penilaian. Karena sistem penilaian ini dan sistem asesmennya adalah sistem penugasan, maka
penilaian dan asesmen dilakukan ketika tugas mahasiswa telah selesai dikerjakan. Meskipun demikian, dalam proses mengerjakan tugas tersebut, saya sebagai dosen tetap memberikan kesempatan pada mereka untuk terus berkonsultasi perihal hal yang sulit dan hal yang dianggap mudah. Selamat menyimak video perkuliahan penulisan kreatif, khususnya penulisan kreatif prosa fiksi, khususnya cerita pendek, dan lebih spesifiknya adalah kerangka cerita pendek. Selamat menyimak interaksi yang saya lakukan bersama mahasiswa, kontekstualitas yang saya bangun, dan juga konstruksi skemata agar mereka mampu menulis kerangka cerita pendek. Terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke, masuk semua ya? Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Yudrin kemana tadi? Sakit, Pak. Yudrin? Sakit ya, oke. Baik, kalau begitu kita hari ini masuk pada mata kuliah menulis kreatif, khususnya bagian menulis cerpen ya. Tujuan dari perkuliahan ini adalah Anda mampu membuat kerangka sebuah cerpen ya. Tujuannya adalah Anda mampu membuat kerangka sebuah cerpen. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mengetahui apa itu menulis kreatif, kali ini kita akan masuk pada keterampilan menulis cerpen. Ya, saya akan mulai dulu pada pertanyaan sederhana. Di sini yang suka menulis siapa? Silakan angkat tangan. 1, 2. Cuma 2? Yang lainnya nggak suka? Oke, mungkin belum ya. Oke, kemudian, lah, siapa yang tahu gambar ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Oke. Cerita pendek itu apa sih? Ada yang tahu siapa itu cerita pendek? Gimana berarti? Sebuah karangan yang berisi satu tokoh saja. Oke, ada lagi? Cerita yang bisa dibaca sekali. Yang bisa dibaca langsung habis. Oke, cerita yang bisa dibaca langsung habis. Ada lagi? Ya, apa? Prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Oke, baik. Prosa fiksi yang dialami oleh tokoh utama. Oke, bagus. Anda sudah memaparkan beragam definisi dari cerpen ya. Sekarang kita masuk pada inti dari prosa fiksi itu. Lah, ini gambar apa ini? Apa? Siapa yang pernah makan bakso? Oke, semua pernah makan bakso ya. Kalau dikatakan bakso, kalau ada apanya ini? Ini apa ini? Yang mangkok sama apa ini? Pentol lah. Dalam prosa fiksi, ya, kalau bakso dikatakan bakso kalau ada dagingnya. Nah, kalau dalam prosa fiksi, yang apa namanya? Yang menjadi pentol atau intinya adalah konflik. Ya, jadi dalam prosa fiksi yang diutamakan adalah konflik. Kalau prosa fiksi tidak ada konfliknya, khususnya cerpen, maka tidak bisa disebut sebagai prosa fiksi. Itulah, ini konfliknya tentang apa ini kira-kira? Perselingkuhan. Oke. Nah, ada dua macam konflik. Ini konflik apa? Perang termasuk konflik apa? Fisik. Kemudian yang satunya pulang malu gak pulang rindu, itu konflik batin ya, batin. Namanya rindu kan ada kaitannya dengan batin ya. Kemudian selanjutnya adalah ini. Selain konflik yang perlu dipaparkan, nah seperti halnya bakso ya, ada mie, ada pentol, ada selain yang menandingi pentol kan ada mie, ada sayur itu ya. Yang perlu ditampilkan selain konflik apa saja dalam prosa fiksi? Tokoh, alur dan setting. Oke, ini seperti yang disebutkan Mufa tadi ya. Ada tokohnya seperti itu. Nah ini, kalau tokoh memiliki dua ciri, yaitu ciri apa sama apa? Sama sifat.
Oke, ini Anda tahu siapa ini? Pak Eko ya, yang dikenal bisa melempar pisau. Nah, dia punya ciri fisik seperti ini, sudah tua, sudah sepuh, dan juga punya sifat yang mampu melempar pisau. Itu contohnya. Kemudian, seperti kalau Anda buat cerpen ya, seperti cerpennya siapa namanya? Esther lah, itu bulu dada. Nah, laki-laki berbulu dada apa namanya? Berbulu dada lembut lah itu. Kita nggak tahu bulu dadanya di rebonding atau jatuh. Kemudian ada alur ya. Ini tentang cerita apa ini? Di sini Titanic ya. Oke, alurnya ada alur apa aja itu? Maju, mundur, dan campuran. Kalau Titanic ini alurnya apa? Pernah nonton? Jadi dia si nenek itu melemparkan kalung tidak salah, kemudian masuk ke kisah di kapal Titanicnya. Alurnya campuran karena kembali lagi ke peristiwa saat ini. Kemudian lah ini ada settingnya. Oh ya, silakan masuk. Ada setting. Setting ini adalah latar ya. Oke, settingnya ini yang namanya latar ada 3 latar, yaitu apa aja? Tempat, waktu, dan suasana. Oke, ada 3, yaitu tempat, waktu, dan suasana. Sekarang kita akan apa namanya berlatih ya, menggabungkan cara menulis cerpen tadi. Tokoh, setting itu menggunakan teknik Ciluba, menggunakan teknik Ciluba ya. Ini adalah grafik kepuasan itu ya, kepuasan pembaca. Semakin naik grafiknya, maka pembaca tersebut semakin puas. Semakin turun grafiknya, maka semakin tidak puas. Oke. Semuanya pernah main Ciluba? Pernah, oke. C itu pengenalan awal ya. Loop-nya adalah konflik yang mendebarkan, dan yang terakhir adalah apa? Ba atau sebuah kekagetan. Ya, Ciluba, loop, dan juga ba. Oke. Ciluba, pengenalan, konflik, dan kemudian yang terakhir ada mendebarkan. Sekarang silakan Anda berdua-dua ya, berpasang-pasang, kanan kiri silakan berdiri aja. Oke, ada apa? Kamu kenapa? Oke, yang penting bukan cakar pacar kan ya? Oh, tiurs. Berdua. Satunya nggak ada ya. Kalau gitu berarti aja yang sama saya karena cowok ya. Oke, yang satu yang cewek siapa? Gloria ya. Sini ya Gloria ya. Oke. Sekarang yang sebelah depan saya ya, sebelah kanan saya itu silakan kita akan melakukan Ciluba bareng-bareng ya. Yang di depan saya wajah biasa. Yang di depan saya berarti Mufa, kemudian Fitri, kemudian Eden ya, Nia, kemudian Dia ya, itu. Lu yang di depan saya ditutup semua wajahnya. Lu ya kamu Fitri ya. Lu kemudian hanya kasihkan wajah yang lebih dari wajah yang tadi. 1, 2, 3, bam. Oke, sekarang yang sebelah sini, yang sebelah saya ya. Ciluba. Sekarang kita bersama-sama. Yang terakhir bersama-sama. Lu semuanya ditutup. Bam. Oke, ya kita beri tangan. Oke, silakan duduk ya. Yang Anda rasakan tadi setelah permainan Ciluba apa? Kaget terus? Senang terus? Seru terus? Salting terus? Jangan sampai baper. Terus? Gloria? Biasa aja, oke. Terus, Esther?
Ya, macam-macam ya ekspresinya, ada yang biasa aja, ada yang apa namanya, ada yang senang, ada yang seru. Nah, dalam menulis cerpen pun demikian, kita kalau bisa membuat ciluka itu kerangka C ya dalam pengenalan, lu-nya konflik dan banyak akhir yang mendebarkan. Ya tujuannya adalah agar si pembaca tadi mendebarkan ketika membaca cerita kita. Oke. Setelah bermain ciluka ya, nanti Anda akan membuat kerangka cerpen ya. Kerangka cerpen cukup 3 kalimat aja, C-nya apa, lu-nya yang mendebarkan apa, dan banyak apa. Banyak boleh mengagetkan, menyedihkan, atau membuat terharu ya. Jangan sampai banyak biasa saja. Kalau banyak biasa saja berarti C sama banyak itu ekspresinya sama. Oke ya. Nah ini adalah contoh-contoh judul cerita ya. Coba dilihat bersama-sama, kita bedah bersama ya. Setelah nanti Anda membuat kerangka, jangan lupa buat kerangka judulnya. Contohnya adalah, maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Nah, maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Nah ini, maukah kau menghapus bekas cakarannya di pipiku dengan cakaranmu? Seperti itu ya. Tiur ya. Oke, jadi kalau nanti Tiur punya kucing baru seperti itu ya. Maukah kau menghapus bekas cakarannya di pipiku dengan cakaranmu? Nah, ini adalah contoh judul dengan teknik tanda tanya. Kemudian ini adalah contoh judul dengan teknik itu ya, sepotong bibir paling indah di dunia dengan teknik mikro ya, mikrokosmos. Jadi sepotong senja, sepotong bibir itu. Ini adalah contoh-contoh judul cerpen. Kemudian ini juga sesat pikir para binatang. Jadi hal yang tidak lumrah itu bisa dijadikan judul cerpen. Ya, jadi bisa dijadikan kerangka judul juga. Lalu ada juga ini klub solidaritas suami hilang. Klub solidaritas suami hilang. Bayangkan kalau suami Anda hilang kemudian membentuk solidaritas. Atau judul ya lebih erotis ya. Jangan main-main dengan kelaminmu. Nah ini juga bisa ya. Jadikan sebagai judul. Kemudian pembuka cerpen, kerangka untuk ya silakan masuk. Kerangka untuk pembuka cerpen ya, ada kalimatannya. Ya, ada kalimatannya. Kemudian, lain seperti ini. Bagaimanakah kami mesti mengenang perempuan buta itu yang liang selangkangannya bengkak karena dosa dan sekujur tubuhnya bergetanana karena kusta? Adakah dia sundal atau santa? Nah, itu contoh kalimatannya pada kerangka C ya, pada pembuka cerpen. Kemudian kita juga bisa membuat kalimat perintah ya. Silakan coba dicermati ya kalimat perintah yang ini. Jangan pernah biarkan lelaki itu mendekatimu, apalagi mempersilahkan masuk ke dalam rumah. Bertamu atau datang meminta sedekah hanyalah alasan sebelum akhirnya dia merenggut sepasang matamu dan milikmu yang paling berharga. Nah, kalimat perintah diawali dengan kata apa itu? Jangan. Nah, tuh. Kemudian selanjutnya kalimat pertama kontradiktif ya. Kontradiktif itu bertentangan. Rumah itu seperti kutil, tahu ya kutil ya? Di wajah cantik, menyebalkan dan membuat siapapun ingin membuangnya. Jadi pertentangannya ada kutil di wajah yang apa? Cantik. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kalimat terakhir kontradiktif. Kemarin dia dipecat karena kepergok apa? Mencabuli mayat. Jadi kan mencabuli mayat adalah hal yang kontradiktif. Agus Nur penjaga kamar mayat. Lalu ini diksi dan bacaan ya. Ada imajinasi pembaca ya. Ini adalah cara-cara untuk menghidupkan imajinasi pembaca pada apa namanya? Pada cerpen Anda, kerangka cerpen Anda nantinya. Jadi imajinasi pembaca kaitkan dengan inderanya ya. Misalnya ini, aroma kentutnya memasuki lubang hidungku tanpa permisi sehingga membuatku mual. Kentut siluman.
Lelaki tabun itu membuka kancing bajunya. Setelah itu aku tak mampu melihat lagi karena mataku terhimpit. Bulu dadanya yang lebat. Oke, Anda bisa membayangkan ya. Kemudian yang terakhir adalah telingaku terasa sangat lelah karena seharian dipaksa untuk mendengar bunyi jeritan mortir di sekitar rumah. Jadi dari imajinasi pembaca berubah pada pengalaman indrawi, seperti itu ya. Oke, dari sini dulu silakan, ada yang ditanyakan terkait dengan membuat kerangka cerpen atau ada kesulitan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Kalau ada yang kesulitan. Ya, biasanya kesulitannya di mana? Badannya ya. Oke, berarti nanti kalau sudah sampai kerangka cerpen, maka badannya diberikan ini dia. Diberikan pengalaman indrawi. Semakin banyak pengalaman indrawinya maka semakin bagus. Ya, pengalaman indrawi. Seperti tadi aroma, kemudian aroma parfum. Aroma parfum wangi semeraya itu masuk ketika aku sedang mengerjakan tugas kuliahku, seperti itu. Kemudian kalau dari Mupa ada kesulitan terkait dengan kerangka cerpen? Kesulitannya juga di bagian Isi ya. Oke, jadi di bagian isi lebih banyak berikan pengalaman indrawi ya, Mupa ya. Seperti cerpen-cerpen yang biasanya Mupa buat, yang terakhir judulnya apa Mupa? Si cantik pengulung bengkabang. Oke, si cantik pengulung bengkabang. Ya, si cantik pengulung bengkabang. Ini langsung tolak-tolak ini membayangkan bagaimana mengulung dan digulung gitu ya. Si cantik pengulung bengkabang. Lah, ini adalah hal yang apa namanya? Bengkabang nama sebuah bukit ya di Kalimantan ya. Nah, ini adalah hal yang berkaitan dengan indrawi itu ya, pengulung bengkabang. Kemudian kalau tadi cerpen terakhirnya kemarin judulnya apa? Wajah yang tak dikenal. Oke, wajah yang tak dikenal. Wajah yang tak dikenal. Ada pengalaman indrawi melihat. Itu ya. Kemudian kalau Tia judulnya apa kemarin? Aroma wangi di Semarang. Oh ya, aroma wangi di Semeraya. Ada apa namanya, imaji berupa indra ya. Indra penciuman. Itu. Gloria, senyum-senyum aja. Kemarin judulnya apa, Glo? Luka terindah. Oke, luka terindah ya. Oke, nah ini bagus, ini kontradiktif. Jadi luka sama indah. Nah ini luka, bagaimana kalau lukanya indah? Nah, ini sama Gloria dipaparkan jadi sebuah kerangka cerpen. Itu ya. Akhir dari kerangka cerpennya, Gloria rencananya seperti apa? Terluka tetap bahagia atau Ini lebih ke mengikhlaskan. ya mengikhlaskan? Oke, kenapa kok lukanya jadi indah? Karena diikhlaskan. Oke, baik. Itu adalah contoh-contoh akhir cerpen dan kerangka cerpen yang dibuat oleh Anda ya. Kalau Esther kemarin judulnya apa? Belut, kenapa belut nganter? Kenapa belutnya? Oh, judulnya belut aja. Oke lah, ini ada apa dengan belut? Semua pernah pegang belut? Pernah? Kenapa? Kamu tertawa ketika belut? Nah, belutnya licin atau belutnya kesat ya, itulah. Esther pernah pegang belut? Oke lah, ini nanti diberikan pengalaman-pengalaman indrawi di sini. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, nanti silakan Anda buat kerangka itu ya, kerangka cerpen. Cilukannya seperti apa, termasuk kerangka judul, seperti yang Pak diterangkan ini tadi. Kemudian pertemuan depan kerangkanya itu dibawa ke kelas kita menulis kreatif, ya. Dari kerangka itulah kita akan saling mengevaluasi, saling membaca. Kemudian dari kerangka itulah yang nanti akan menentukan cerpen itu bagus atau tidak. Karena kalau kerangkanya sudah jelek, maka tidak perlu diteruskan ke bagian isi. Tapi kalau kerangkanya bagus, maka bisa dijadikan sebagai isi sebuah cerpen. Oke, itu ya. Tadi yang tidak masuk silakan silakan dikontak, disemangati juga. Pak Adi juga mengkontak agar minggu depan yang bersangkutan masuk. Ya, baik, saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Jangan lupa tugas kerangka cerpennya dikerjakan ya. Oke, selamat pagi. Bye.